Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mudasir dari SMK Negeri 1 Kayangan. Hari ini saya akan mewawancarai teman sejawat saya, Pak Heri Susanto SPI, mengenai masalah keaktifan siswa dalam mempelajari mata pelajaran yang rendah. Baik Pak Heri, pertama saya akan menanyakan pengalaman Bapak menjadi guru. Yang pertama, berapa lama Anda sudah mengajar di sekolah ini dan berapa lama Anda sudah menjadi guru? Saya mengajar di SMK ini tahun 2013 Juli. Mungkin sekarang sudah masuk 10 tahun lebih saya di SMK Satu Kayangan. Selanjutnya, apakah Anda pernah menghadapi masalah keaktifan siswa dalam mempelajari mata pelajaran yang rendah sebelumnya? Sangat banyak, Pak. Maksudnya di sini kenapa siswa kurang aktif dalam satu mata pelajaran ya? Mungkin yang pertama itu dari gurunya, mungkin teknisnya dia mengajar dengan teknis secara banyakan ceramah ketimbang aksi atau konsep. Teknisnya banyak ceramah. Ya. Selanjutnya pertanyaan saya yang kedua, menurut pengamatan Pak Heri, apakah penyebab utama dari keaktifan siswa dalam mata pelajaran yang rendah? Pertama, mata pelajarannya kurang menarik, ya, kurang menarik mungkin dilihat dari anak-anak kita, dan cara penyampaian oleh guru kurang kurang mengena sama siswa. Selanjutnya, bagaimana Anda mendefinisikan keaktifan siswa dan apa indikatornya? Pendekatan pertama mungkin dari siswa secara pribadi, ada siswa yang senang dengan satu mata pelajaran, ada juga sebaliknya yang tidak suka. Contoh saja mungkin matematika, banyak yang tidak suka karena banyak hitung-hitungan di sana. Dan kalau yang praktikum kayak di jurusan perikanan, lebih banyak anak-anak kita SMK ini lebih cenderung ke prakteknya ketimbang teori. Berarti lebih senang ke praktek ya? Ke praktek ketimbang teori. Selanjutnya, pertanyaan saya yang ketiga, apa faktor-faktor menurut Anda yang dapat menghambat keaktifan siswa dalam mempelajari mata pelajaran yang rendah? Yang pertama ini faktor-faktornya dari interaksi siswa tadi itu. Dia ada lebih condong menyukai salah satu mata pelajaran dan ada yang tidak suka. Itu yang pertama. Yang kedua dari lingkungan kelas atau lingkungan dari suasana kelasnya, mungkin dari ketersediaannya alat dan bahannya kurang, ya, atau sarana dan prasarana kurang mendukung. Selanjutnya, bagaimana kurikulum, metode pengajaran, atau perubahan dalam lingkungan belajar dapat mempengaruhi keaktifan siswa? Kalau kita lihat dari kurikulum sekarang, kita lebih condong langsung ke aksi saja. Boleh tidak menggunakan teori, nanti teorinya belakangan, lebih baik aksi atau praktiknya diutamakan. Itu kita harus sediakan alat dan bahannya yang cukup memadai, dan juga kita harus bisa menyelaraskan kurikulum dengan dunia usaha dan dunia industri, menyelaraskan program sekolah atau kurikulum sekolah dengan industri
Baik, yang keempat mengenai masalah strategi pengajaran. Apakah Bapak telah mencoba berbagai strategi pembelajaran untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam mata pelajaran? Yang benar. Apa hasilnya? Kalau saya dulu menggunakan PJBL, ada progress learning juga, itu sudah aktif untuk mengaktifkan siswa, itu sangat bagus. Terus selain itu juga melalui aksi langsung tindakan, melalui aksi tindakan ke siswa. Terus selanjutnya, adakah metode pengajaran khusus yang telah terbukti berhasil dalam peningkatan minat siswa terhadap mata pelajaran tersebut? Kalau yang dulu saya ada tindakan kelas atau penelitian tindakan kelas PTK, ini belum saya sempat. Baik, saya lanjutkan yang kelima, peran guru dalam peningkatan. Bagaimana guru dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam meningkatkan keaktifan siswa? Kita harus melihat dari aspek pribadi siswa dulu. Mungkin dia ada yang malu-malu, ada yang langsung aksi. Itu harus kita lihat, ya, harus kita teliti, harus kita dampingi siswa mana yang aktif, mana yang tidak. Nah, seandainya ada yang aktif bisa kita yang tidak aktif bisa kita kelompokkan, nanti akan kita dampingi supaya dia bisa belajar. Terus yang kedua, apakah ada langkah-langkah khusus yang dapat diambil guru senior untuk memimpin perubahan dalam hal ini? Harus ada langkah-langkahnya. Sebagai guru yang revolusi tempat didik kosong ini sudah ada teknik pembelajaran yang modern, mungkin mulai aplikasi, mulai kampanye dan sebagainya. Selanjutnya yang keenam, dukungan dan kolaborasi. Bagaimana kerjasama antara guru senior dengan guru junior dan staf sekolah lainnya dapat membantu mengatasi masalah ini? Seharusnya harus berkolaborasi antara guru, semua guru, junior dan senior saja. Guru harus berkolaborasi untuk menciptakan siswa yang aktif, baik itu produktif, guru produktif, normatif maupun harus tetap berkolaborasi. Terus selanjutnya, apakah ada pelatihan atau dukungan khusus yang dapat diberikan kepada guru untuk mengembangkan keterampilan mereka dalam mengatasi masalah ini? Harus ada, karena di sini kita harus aktif di dunia pendidikan. Itu juga harus ada guru magang, khususnya guru produktif, supaya ilmu pengetahuan tentang praktek-prakteknya yang lebih mendalam lagi atau yang lama. Selanjutnya yang ketujuh, pengembangan rencana tindakan. Apakah Anda memiliki rencana tindakan atau ide-ide spesifik untuk mengatasi masalah aktifan siswa dalam mata pelajaran yang lengkap? Harus ada rencananya, Pak. Karena saya sudah ada rencana, tetapi dengan sarana dan prasarana yang kurang. Selanjutnya, bagaimana rencana ini dapat diimplementasikan secara efektif di sekolah? Kita yakin kalau memang sarana dan prasarana memadai, secara tidak langsung keaktifan siswa pasti meningkat. Selanjutnya, keterlibatan orang tua
Bagaimana sekolah dapat melibatkan orang tua dalam upaya meningkatkan keaktifan siswa? Selanjutnya kalau masalah wali murid, kita harus nanti kalau ada yang siswa tidak aktif, kita harus kolaborasi dengan wali murid. Contohnya saja kita panggil wali murid, kemudian nilainya anjlok atau kurang bagus, kita panggil orang tuanya dan memberikan hasil atau nilai yang Selanjutnya, apakah ada cara khusus untuk berkomunikasi dengan orang tua tentang masalah ini? Kita panggil, kita bersurat orang tuanya untuk datang ke sekolah. Selanjutnya yang ke-9, evaluasi dan pemantauan. Bagaimana Anda mengevaluasi terhadap keberhasilan dari upaya-upaya yang diambil untuk meningkatkan keaktifan siswa? Evaluasi itu penting, kita harus lihat dari keaktifan siswa. Jadi yang pertama dari nilainya, pada saat kita memberikan pelajaran, mana siswa yang aktif dan mana siswa yang tidak. Evaluasi. Selanjutnya, apa metrik atau indikator yang akan Anda gunakan untuk mengukur perubahan? Bukan pengetahuan saja, tetapi keaktifan siswa dalam segi skillnya. Ya, skillnya kita lihat, walaupun dia di pengetahuannya kurang, tapi di skillnya bagus, kita anggap itu sudah sudah masuk dalam item yang kita keaktifannya. Baik, untuk yang terakhir, pesan inspiratif. Apakah ada pesan inspiratif atau nasihat yang dapat Anda berikan kepada guru-guru junior atau pemangku kepentingan lainnya yang berusaha mengatasi masalah keaktifan siswa dalam mempelajari mata pelajaran yang benar? Kalau saya lihat, kenapa siswa kita kurang aktif, karena yang pertama dari gurunya yang kurang aktif, itu ya. Yang kedua, bukan siswa yang kurang aktif. Siswa akan aktif apabila guru aktif juga. Dia guru itu sebagai pertama pedoman bahwa siswa itu aktif. Untuk guru junior ini sekarang kan sudah banyak aplikasi tentang pembelajaran yang modern. Guru harus bisa tidak boleh lagi gaptek, tidak boleh, kita harus sesuaikan dengan zamannya, karena sekarang zamannya sudah serba digital dan harus guru serba bisa dalam mengaplikasikan semua pelajaran dengan baik di dunia maya maupun yang nyata. Baik, cuman itu saja yang bisa saya tanyakan kepada Pak Ferry Susarto SPI. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.